Shalom, firman Tuhan berkata, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah renungan singkat di pagi hari ini melalui program YouTube Gereja GSJA CWS Sentul. Saya percaya dimanapun saudara berada, saudara semua dalam keadaan baik-baik saja. Mari saudara, kita mulai ibadah renungan singkat di pagi hari ini. Sebelumnya kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sudah bangunkan kami dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam peristirahatan kami. Sehingga kami boleh menikmati kembali hari ini, hari yang baru, hari yang indah, urapan yang baru, urapan yang indah tercurah atas kehidupan kami. Kami akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan pikiran-Mu atas kami. Firman yang akan ditaburkan itu tidaklah kembali dengan sia-sia. Berkatilah kami ya Tuhan, dan urapi kami senantiasa Bapa. Kami akan dikuatkan dengan firman-Mu, kami akan disembuhkan melalui firman-Mu, dan kami percaya kami akan dilepaskan melalui firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan kita di pagi hari ini terambil dalam Ibrani 9 ayat 19 sampai dengan 26. Mari Bapak Ibu kita siapkan Alkitab kita dan gadget kita. Kita akan buka bersama di dalam Ibrani 9 ayat 19 sampai dengan 26. Firman Tuhan berkata, sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Amin. Di dalam perjanjian lama, ketika seorang melakukan perbuatan dosa, untuk menghapus dosa tersebut, haruslah melalui penyembelihan darah anak lembu dan darah domba jantan. Dan hal ini dilakukan dalam satu upacara pengampunan dosa, di mana ada imam yang akan menjadi pengantara dari jemaat yang ingin melakukan upacara pengampunan dosa tersebut. Tanpa ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Peristiwa pengampunan dosa dengan mengorbankan darah binatang pertama kali dilakukan pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika Bapa di surga mengatakan kepada Hawa dan Adam tidak boleh memakan buah terlarang, tapi mereka melanggarnya dan mereka memakannya. Pada saat itu juga mereka menyadari bahwa tubuh mereka telanjang. Firman Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 21 mengatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Disitulah pertama kali peristiwa pengampunan dosa dengan menggunakan darah binatang dilakukan sendiri oleh Tuhan kita. Upacara pengudusan dan upacara pengampunan dosa yang dilakukan dalam perjanjian lama itu adalah hanya merupakan bayangan yang terjadi di sorga. Sesuai firman Tuhan dalam Ibrani 8 ayat 5 yang mengatakan pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga.
sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mempelajari akan upacara pengampunan dosa yang dilakukan pada perjanjian lama, di mana upacara pengampunan dosa memerlukan keberadaan imam sebagai pengantara sehingga dosa kita diampuni. Dan dalam perjanjian lama tersebut juga seseorang untuk dapat berkomunikasi dengan Tuhan, terdapat ruangan yang terdiri atas 3 bagian, yaitu ruang pelataran, ruang suci, dan ruang maha suci. Karena hanya imam besar yang boleh masuk dalam ruang maha suci tersebut dalam rangka mempersembahkan korban pengampunan dosa yang dilakukan sekali dalam setahun. Di zaman perjanjian baru, melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib pada 2000 tahun yang lalu, di mana ketika Tuhan Yesus sudah selesai melakukan karya keselamatannya, karya terbesarnya, maka tirai di bait Allah terbelah menjadi 2. Sebelumnya jika kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui pelataran, ruang suci, ruang maha suci, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, semua itu ditiadakan. Maksudnya, sejak saat itu tidak lagi ada pemisahan antara jemaat biasa dan para imam. Siapapun dapat berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung melalui doa-doa yang dinaikkan. Tidak perlu harus menunggu jam 1, jam 2, jam 3, atau jam-jam selanjutnya. Saudara dapat langsung berkomunikasi dengan Tuhan setiap jam, setiap menit. Komunikasi Tuhan dan saudara itu terjadi langsung. Tidak perlu ada imam lagi. Di dalam Efesus 2 ayat 15 berkata, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengorbankan darahnya di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa seluruh umat manusia yang ada di dunia, termasuk dosa saudara dan dosa saya, di mana hal ini dilakukan Tuhan Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Tidak satu kali untuk setahun, tidak ada. Satu kali untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ajaran perjanjian lama memuat hukum-hukum yang dipatuhi oleh manusia pada saat itu, yaitu gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi dalam perjanjian baru, hukum yang diajarkan pada kita oleh Yesus Kristus adalah hukum kasih. Dan tidak ada satupun hukum yang menentang hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan lebih daripada itu dikatakan, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, mari saya mengajak Bapak dan Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi, untuk kita sama-sama mengerjakan karya keselamatan yang sudah diberikan kepada saudara dan saya secara gratis melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Di dalam kehidupan saudara sekalian, kerjakanlah itu dengan kasih. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini dapat memberkati Bapak dan Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, dan tetap mengerjakan segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan, menjadi saksi-saksi yang baik di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita di pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.